Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala aidha wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidha wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, sengaja saya angkat ayat-ayat tadi. Yang pertama surah Saba, surat nomor urut 34 ayat 15. Yang kedua surah Al-Qasas, surat nomor urut 28 ayat 77. Dan yang ketiga surah An-Nisa, surat nomor urut 4 ayat 9. Ini beberapa ayat di antara sekian banyak ayat yang kira-kira mendukung dan menopang judul hari ini, menjaga lingkungan adalah bahagian dari perintah agama. Negara kita berobsesi menjadikan Indonesia emas di 20 tahun mendatang, 2045, 100 tahun usianya Indonesia. Salah satu pertimbangannya karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di darat dan di laut, tambang, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian, yang membuat banyak negara luar menjadi cemburu. Sehingga Indonesia menjadi incaran, kalau bisa dijajah, dijajah. Kalau nggak bisa dijajah, dipecah-pecah supaya gampang dikuasai. Dan itu sudah menggejala dari waktu ke waktu. Karena sebahagian di antara negara-negara luar tidak memiliki potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia seperti Sabah. Itu yang diungkap di dalam surah Sabah ayat 15. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kampung Sabah, bagi negeri Sabah, bagi pemerintah Sabah, bagi masyarakat Sabah ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada negeri mereka. Saking makmur dan sejahteranya karena potensi sumber daya alamnya, Al-Quran memberikan
istilah jannatani, dua surga. Surga di kanan, jannatani ayyamin wa shimal. Ada dua surga di sisi kanan dan di sisi kiri mereka. Saking sejahteranya, saking makmurnya itu Sabah. Dan Indonesia tidak berlebihan kalau diumpamakan seperti Sabah. Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang aman, sejahtera, lahir batin. Tapi dengan syarat kulu min rizqi rabbikum. Itu yang pertama. Yang kedua, washkuru lahu. Bersyukurlah. Dua syarat ini nanti kamu penuhi Sabah, nanti kamu penuhi Indonesia, nanti kamu penuhi Sulawesi Selatan, nanti kamu penuhi Selayar, barulah Selayar, Sulawesi Selatan dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ternyata tidak. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa kampung Sabah ditimpa oleh banjir bandang, tsunami istilah kita, tsunami pertama di dunia. Dengan bobolnya bendungan Ma'arij, seluruh potensi alam yang dimiliki Sabah yang diistilahkan jannatani aw yamin wa shimal diterpa oleh bencana. Setelah banjir bandang lewat, tsunami lewat, tetap ada. Tetapi Sabah ditumbuhi oleh pohon yang berduri, buahnya pahit, rasanya busuk. Kata Allah, itulah balasan bagi orang-orang yang durhaka. Kita tidak ingin Selayar seperti itu. Kita tidak ingin Sulawesi Selatan seperti itu. Kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Makanya harus di backup oleh SDM yang mumpuni. Karena salah satu bentuk pelanggaran Sabah, SDM-nya tidak mampu mengelola sumber daya alamnya mereka. Itu alternatif pelanggaran yang pertama. Alternatif pelanggaran yang kedua, ada SDM yang membantu, yang mendukung, yang bisa mengelola. Tapi kemudian setelah mereka memanfaatkan, mereka melampaui hak generasi, merampas generasi yang ada di laut. Terjadi illegal fishing, overfishing, di darat terjadi illegal logging. Itu alternatif pelanggaran yang kedua. Alternatif pelanggaran yang ketiga, mereka memanfaatkan alamnya didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, tidak juga merampas hak generasi yang akan datang, tapi lupa bersyukur. Sehingga ditimpa oleh tsunami, ditimpa oleh banjir bandang, dengan bobolnya bendungan Ma'arij, tetap diganti SDA-nya, tetapi pohonnya berduri, buahnya pahit, rasanya busuk. Itulah yang ada hubungannya dengan surah An-Nisa ayat 9. Wahai generasi pendahulu, waspadalah, hati-hatilah, khawatirlah, jangan sampai meninggalkan generasi pelanjut penerus yang berada dalam keadaan lemah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan lemah ekonominya, jangan lemah teknologinya, jangan lemah ilmunya, jangan lemah politiknya, jangan lemah akhlaknya, jangan lemah ibadahnya, jangan lemah agamanya. Dan generasi pelanjut, generasi penerus yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 adalah generasi yang ada sekarang ini, di usia 17 sampai 20 tahun. Yang pada saat 20 tahun mendatang sudah berusia 40 tahun, yang akan menentukan arah Indonesia, yang akan menentukan arah Sulawesi Selatan, yang akan menentukan arah Selayar.
Generasi yang kita dambakan adalah generasi yang qurratu a'yun. Itulah generasi yang menggembirakan. Itulah generasi yang menyenangkan. Itulah generasi yang diidolakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah yang akan menjaga dan mempertahankan, mengelola secara profesional dan proporsional sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, di Sulsel, di Selayar. Dan tidak lupa bersyukur. Ada persoalan di daerah kita yang harus dibenahi. Narasinya anekdot. Tanah-tanahku. Kaju nak kepak lamu. Senso-sensoku. Ora tanah-tanahku, kaju-kajungku, senso-sensoku. Nah laku tak banyak lakuku ke pemerintah. Iya betul. Milikmu pribadi. Tapi kalau ada penebangan hutan tidak terkendali, maka ketika panas akan panas terik luar biasa, ketika hujan banjir tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dihindari, karena tidak ada lagi pohon akar yang menahan air, semuanya tumpah ke sungai. Sungai meluap menimbulkan bencana. Latu liang pam-pam si konjo pompo. Sehingga ada pengaturan, ada kebijakan. Tebang pilih, tanam kembali. Ini yang kemudian didukung oleh pesan agama. Seandainya kamu sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tapi masih ada bibit di tanganmu, maka tanamlah. Kamu akan dapat pahala. Bayangkan Bapak dan Saudara, sudah kita tahu bahwa besok akan terjadi kiamat. Saking besarnya motivasi yang didorong oleh agama kita kepada kita semua, lintas generasi. Biar kamu sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tapi masih ada bibit di tanganmu, tanam, kamu masih akan dapat pahala. Apalagi kiamatnya masih sangat jauh, apalagi kiamatnya belum kita tahu. Ada orang berteduh di pohon yang kamu tanam, kamu dapat pahala. Ada binatang yang memanfaatkan daun atau buah yang kamu tanam, kamu dapat pahala. Ada burung yang berteduh, ada burung yang bertengger, ada yang burung menikmati hasil buah-buahan yang kamu tanam, kamu dapat pahala. Dan itu berkelanjutan, bahkan sampai kamu sudah meninggal, tapi tanamanmu masih dirasakan manfaatnya oleh orang. Itu amal jari yang tidak pernah putus. Luar biasa motivasi agama berkaitan dengan lingkungan. Tapi lingkungan itu bukan hanya lingkungan fisik Bapak dan Saudara. Saya pernah memimpin sebuah organisasi waktu Mbak Andi Langke masih hidup. Beliau sekretaris saya, Forum Pemuda Peduli Lingkungan. Bukan hanya lingkungan ini. Lingkungan fisik, bukan lingkungan sosial. Kami pernah mengadakan sweeping di Apak Batu bersama dengan para polisi dan tentara. Semua miras tradisional yang masuk kami ambil, tapi kami beli dengan nasihat dan advokasi. Berhenti kok. Olah tuakmu menjadi gula. Jangan untuk menjadi minuman keras, jangan. Persoalannya kemudian kalau dia olah bahan baku itu menjadi gula, prosesnya lama, harganya lebih sedikit. Kalau dia olah bahan baku itu menjadi miras, prosesnya sebentar, hasilnya lebih banyak. Kami pernah kerjasama dengan seluruh Mospida ketika itu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, beli mereka, beli Selayar, bela Selayar. Kami berikan saran kepada organisasi-organisasi Dharma Wanita
PKK, organisasi yang ada di polisi, organisasi yang ada di Kodim, organisasi yang ada di kejaksaan. Kalau rapat-rapat memanfaatkan gula tradisional dari olahan itu, tapi tidak berlanjut. Kami pernah mendatangi rumah-rumah yang biasa dipakai miras, ngobrol di situ. Kami tidak larang. Tapi setelah 2-3 kali datangi rumah tempat mereka minum, akhirnya berhenti dengan sendiri. Saya berharap judul ini bisa kita kembangkan kembali dalam diskusi di komunitas kita masing-masing untuk menjaga lingkungan, memelihara. Bukan hanya lingkungan fisik tapi juga lingkungan sosial. Dan ini tidak bisa kita lakukan tanpa sinergitas, tanpa kolaborasi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Di dalam masyarakat kita ada ulil amri, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada ulil albab, cerdik, cendekiawan, dosen, guru. Ada ulil amal, orang kaya. Ada di antaranya ulil anfus, padukan, sinergikan, kolaborasikan 3-4 ulil ini untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mencegah perusakan. Tanpa itu kita tidak bisa. Biar pemerintah jago, enggak bisa kalau tidak didukung oleh orang pintar. Biar pemerintah didukung oleh orang pintar tapi tidak didukung oleh dana, enggak bisa tuntas. Tapi ada di antara masyarakat kita yang bukan pemerintah, bukan unsur orang cendekiawan, bukan juga orang kaya, tapi dibutuhkan tenaganya, doanya, waktunya. Mereka lah ulil anfus. Al-Quran memberikan pesan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai hambanya yang berjuang di dalam menegakkan keadilan, kebenaran, kemajuan. Seperti sebuah bangunan antara satu sudut dengan sudut lainnya saling menopang, saling menguatkan, saling mengokohkan. Mari kita padukan, mari kita kolaborasikan, masih kesinergikan. Ulil amri, ulil albab, ulil amwal, dan ulil anfus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama bermunajat, memohon doa dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.